Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana penggunaan media pembelajaran aplikasi Brainly. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Ibu Nina Siti Kurniati MPD. Sebelumnya perkenalkan, saya Amelia Nur Anissa, program studi PGMI, saya dari kampus STI Al-Ma'arif Ciamis. Sebelum ke video tutorial, saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi Brainly. Aplikasi Brainly ini berasal dari Polandia yang didirikan oleh 3 orang, yaitu Michel Borkowski, Thomas Krauss, dan juga Lukas Haluk pada tahun 2009. Mereka ini memiliki visi yaitu untuk meningkatkan komunitas belajar online yang dapat membantu siswa di seluruh dunia untuk memecahkan berbagai masalah dan pertanyaan di bidang akademik. Banyak sekali pengguna aplikasi Brainly ini mencapai 100 juta lebih pengguna, termasuk siswa, guru, dan juga orang tua. Di dalamnya banyak sekali pilihan pelajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, biologi, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya Brainly ini, pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lain, kemudian dapat juga berdiskusi, membantu satu sama lain, membantu menyelesaikan tugas sekolah, dan juga mengatasi tantangan dalam belajar. Tujuan utama dari aplikasi Brainly ini yaitu untuk akses pengetahuan, memberikan akses pengetahuan dan bantuan belajar kepada para siswa di seluruh dunia. Nah, bertujuan juga untuk memfasilitasi kolaborasi antara siswa dalam memecahkan pertanyaan dan masalah pelajaran. Nah, dengan menyediakan ruang bagi siswa untuk saling membantu, Brainly ini berharap supaya dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar dari para siswa tersebut. Nah, jadi aplikasi Brainly ini merupakan aplikasi untuk berdiskusi atau berkolaborasi dengan pengguna lain. Jadi nanti para siswa bisa bertanya kepada pengguna lain melewati aplikasi ini dan juga bisa membantu menjawab pertanyaan dari pengguna lain. Itu saja penjelasan singkat mengenai aplikasi Brainly. Langsung aja ke video tutorialnya. Yang pertama, kita buka aplikasi Brainly-nya. Nah, setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini ya. Jika teman-teman belum mendownload aplikasi ini, bisa di-download terlebih dahulu di aplikasi Play Store maupun App Store kalian ya. Nah, kemudian buka aplikasinya dan ketik fitur profil yang ini. Dikarenakan saya sudah login, jadi saya tinggal menggunakan aplikasi ini. Jika teman-teman belum login, teman-teman bisa login dengan menggunakan email maupun akun Facebook. Setelah berhasil login, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian di sini terdapat fitur beranda, jawaban, buku sekolah, dan juga profil ini. Nah, di beranda ini di bagian atas terdapat ajukan pertanyaan. Kita bisa mengajukan pertanyaan menggunakan ketikan, kemudian menggunakan foto atau dipindai gitu. Kemudian bisa juga dengan menggunakan voice atau suara kita ya. Nah, di sini ada penjawab matematika. Di sini kita buka. Nah, teman-teman bisa menanyakan soal matematika melalui foto ini ya, yang ada akarnya ini. Kemudian bisa juga dengan memfoto soal selain dari matematika, yaitu yang gambarnya A ini. Nah, setelah itu di sini ada jawab. Jawab ini sama dengan jawaban yang ini. Terus buku sekolah ini sama juga dengan buku sekolah yang ada di fitur ini. Langsung aja kita ke jawaban. Nah, di jawaban ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pengguna lain ajukan. Nah, di sini terdapat misal matematika. Pengguna itu memberikan kita, jika kita berhasil menjawab, akan memberikan 10 poin kepada kita. Kemudian ini ada 1 menit yang lalu,
bahwa si pengguna ini baru aja 1 menit yang lalu dia mengajukan pertanyaan ini ya. Kita bisa menjawab pertanyaan ini. Nanti saya akan coba menjawab dan juga akan mencoba mengajukan pertanyaan. Kemudian di sini ada fitur buku sekolah. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada mulai dari kelas 6 SD sampai dengan kelas 12 SMA ya. Ada juga buku terbukanya ya. Jika teman-teman mempunyai salah satu buku dari ini, teman-teman bisa melihat jawaban-jawaban dari soal buku itu. Contohnya saya buka buku bahasa Indonesia ini ya. Saya buka buku yang ini. Sudah kelihatan di sini ada mulai dari bab 1 sampai dengan bab 16. Saya buka bab 1 bagian kegiatan. Di sini ada latihan 1.1. Pertanyaan yang pertama. Nah, di sini ada jawabannya ya teman-teman. Jawaban akhir atau kesimpulannya. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan jawaban dari sini ya. Nah, ini di sini ada penjelasan soalnya. Ini adalah penjelasan soalnya, kemudian ini jawabannya di sini. Selanjutnya di sini ada fitur profil. Nah, di profil ini ada akun kita, kemudian ada yang diikuti dan pengikut, ada notifikasi. Nah, ini notifikasinya. Kemudian ada pesan, ada jawabanku, pertanyaanku, ditandai, pengaruh, pengaturan, dan yang terakhir di sini ada ranking dan poin ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 276 poin. Dari mana poin ini? Poin ini kita dapat itu dari jawaban yang telah saya berikan kepada pengguna lain gitu. Nah, saya sudah mendapatkan poin ini. Ini juga terdapat nama-nama poin itu, misal dari pemula, kemudian pesaing unggulan, kemudian bintang kelas, gemar membantu, ambisius. Nah, kebetulan saya sudah berada di level ambisius ini. Yang terakhir di sini yang paling terakhir adalah jenius ya. Ini terdapat 15.000 poin. Jika sudah mengumpulkan 15.000 poin, maka kita sudah berada di level jenius. Oke, langsung saja di sini saya akan mencoba mengajukan pertanyaan kepada pengguna lain ya. Dan nanti pertanyaan itu akan tersimpan di sini, di profil ini ya. Kita masuk beranda. Kita bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan ketikan, pindai foto maupun voice ini. Saya menggunakan ketikan ini. Contohnya saya akan bertanya, nah, Hari Pramuka diperingati pada tanggal, coba kita ke pencarian ini. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya teman-teman. Kita lihat jawabannya. Tuh, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Itu jawaban dari pengguna yang lain ya. Ini juga ada banyak jawaban dari pengguna yang lain. Nah, jika pertanyaan kita ingin disimpan di profil yang tadi, teman-teman bisa mengklik ini, ajukan pertanyaan. Nah, sudah terlihat bahwa pertanyaan itu merupakan pertanyaan dari pelajaran PPKN ya. Kita bisa pilih kelas, bisa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kita pilih sekolah dasar. Selesai. Nah, ini udah ada pertanyaannya. Lalu kita klik tanyakan. Kita akan memberikan berapa poin nih ke yang orang lain jawab ini. Contoh saya akan memberikan poinnya 15. Tayangkan. Nah, ini adalah pertanyaan kita. Kita lihat di menu profil ini pasti ada
pertanyaan dari kita ya. Nah, ini adalah pertanyaan dari kita. Kemarin saya sudah mencoba bertanya di sini dan sudah ada yang menjawab. Ini adalah jawabannya. Nah, ini di sini kita bisa memberikan bintang ini kepada teman yang sudah menjawab supaya kita mengapresiasi jawaban dari mereka gitu ya. Nah, oke. Sudah bertambah menjadi 3 pertanyaan ya. Kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari pengguna lain ya. Kita klik ke jawaban ini, ke fitur jawaban. Nah, kita cari jawaban yang mana yang menurut kita tahu gitu. Contohnya saya akan menjawab pertanyaan yang ini, yang PPKN, yang baru saja 2 menit yang lalu. Teman-teman bisa mencari nih sampai bawah, banyak sekali pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa jawab ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Nah, sudah ada yang menjawab ya, orang lain sudah bisa ada yang menjawab. Kita juga bisa menjawab. Misalnya, oke, langsung aja kita kirim. Nah, di sini saya mendapatkan poin, yaitu 5 poin. Dan pasti poinnya tuh bertambah. Yang tadinya 270-an, sekarang menjadi 286. Oke, kita lihat di profil. Nah, jawaban saya bertambah. Saya sudah menjawab 2 jawaban ujian nasional, 2 jawaban biologi, 1 jawaban SBMPTN, 1 jawaban PPKN, dan 1 jawaban lagi bahasa lain. Teman-teman juga bisa nih menjawab misal biografi, PS, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat jawaban kita di sini ya. Nah, ini adalah jawaban dari kita. Misal jawaban yang tadi kita lihat ya. Nah, ini jawaban. Nah, ini dia jawaban dari kita ya. Poinnya sudah bertambah. Nah, itu teman-teman ya. Contoh dari pertanyaan dan juga jawaban di aplikasi ini. Semoga teman-teman bisa paham ya. Nah, itu saja video tutorial dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat dijadikan aplikasi ini sebagai bahan media pembelajaran khususnya untuk siswa SD, SMP, dan juga SMA. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.